Salam satu nusa satu bangsa. Peserta didik kelas 10 di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas materi bab 2 tentang ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi ini dibagi dalam 4 subtema. Pertama, wilayah negara Indonesia. Kedua, warga negara dan penduduk Indonesia. Ketiga, agama dan kepercayaan. Keempat, pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita kali ini. Pertama, setelah memahami materi, peserta didik mampu menguraikan ketentuan tentang wilayah, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan dengan tepat. Kedua, melalui tugas proyek, peserta didik mampu menunjukkan sikap mendukung ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, setelah mengerjakan tugas dengan mandiri, peserta didik mampu menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Dan terakhir, melalui pengerjaan tugas dengan jujur, peserta didik telah menunjukkan dukungan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kita lihat wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ini sangat luas. Ketentuan tentang wilayah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain mengatur wilayah negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengatur tentang penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Mari kita lihat selanjutnya, wilayah negara Indonesia. Kira-kira apa makna dari lagu ini? Lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan Anda mencari makna dari lagu ini. Bagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah negara? Wilayah negara diatur dalam pasal 25A bab 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian bunyinya atau bunyi dari pasal tersebut adalah: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Hasil penjabarannya, ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Saya ulangi, hasil penjabaran dari pasal ini adalah ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 menjelaskan bahwa wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah, darat, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh terkandung di dalamnya kekayaan yang ada. Nah, kesimpulan berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, wilayah NKRI meliputi wilayah daratan, wilayah perairan, dan wilayah udara. Nah, wilayah daratan, perairan, dan udara. Kita lihat wilayah daratan. Wilayah daratan Indonesia terdiri atas kepulauan yang dihubungkan oleh perairan. Kemudian wilayah perairan yaitu wilayah perairan Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional dibagi menjadi 3. Pertama, laut teritorial, kemudian laut kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Selanjutnya wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah seluas wilayah teritorial berdasarkan teori kedaulatan negara, Konvensi Paris, dan Konvensi Chicago. Yang berikutnya warga negara dan penduduk Indonesia. Coba amati kartu tanda penduduk milik kedua orang ini. Kira-kira informasi apa yang ada dalam kartu tanda penduduk ini? Apa yang dimaksud dengan warga negara Indonesia dan apakah sama dengan penduduk? Warga negara Indonesia, yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Lihat pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kita lihat penduduk. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Lihat pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat tentang warga negara. Ada asas ius soli, kemudian asas ius sanguinis. Asas ius soli yaitu berdasarkan tanah kelahiran. Kemudian asas ius sanguinis yaitu berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Nah, akibatnya ada apartheid atau tidak memiliki kewarganegaraan, dan bipartheid yaitu berkewarganegaraan ganda. Cara memperoleh kewarganegaraan yaitu melalui kelahiran, melalui pengangkatan, ada juga naturalisasi, dan juga melalui pernyataan memilih. Pernyataan memilih ini terjadi karena kasus kewarganegaraan ganda tadi ini. Ketika dia usianya memenuhi undang-undang, sesuai dengan undang-undang, dia boleh memilih warga negara A atau warga negara B. Itu maksudnya pernyataan memilih. Kemudian hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Apa yang menyebabkan seseorang kehilangan warga negaranya? Karena memperoleh kewarganegaraan lain, kemudian tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain. Selanjutnya dinyatakan hilang kewarganegaranya atau masuk dinas asing, misalnya menjadi tentara di negara-negara lain. Ada hak warga negara. Hak warga negara dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1 sampai ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun hak asasi manusia dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A sampai 28J.
Silakan kalian melihat di buku undang-undang. Agama dan kepercayaan. Ya. Kita lihat atau kita amati gambar berikut ini. Tanggal 5 dan 6 diberi tanda merah. Ya. Ada beberapa tanggal ditandai dengan warna merah. Nah, biasanya tanggal merah untuk memperingati hari-hari penting. Salah satunya adalah hari besar keagamaan. Tanggal tersebut dijadikan hari libur nasional. Itulah wujud jaminan negara terhadap agama dan kepercayaan di Indonesia. Sehingga pada hari atau tanggal merah tersebut, agama yang bersangkutan atau umat beragama yang bersangkutan bisa merayakan hari raya keagamaannya. Kemudian kita lihat jaminan kebebasan beragama. Ya. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29E ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dan pasal 29E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sangat penting bagi kalian untuk memiliki buku undang-undang supaya bisa melihat bagaimana isi dari pasal-pasal yang ada di sini. Kemudian ada tri kerukunan umat beragama. Membina kerukunan umat beragama dapat diberikan dengan menerapkan tri kerukunan umat beragama sebagai berikut. Pertama, kerukunan intern umat beragama. Kedua, kerukunan antar umat beragama, dan ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Subtema terakhir adalah pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Apa yang harus dibela oleh gambar yang ini? Tentara-tentara ini yang mereka bela adalah tanah air Indonesia. Lalu kewajiban siapa? Adalah kewajiban seluruh masyarakat Indonesia. Dan untuk memajukan tanah air Indonesia atau meningkatkan pembangunan, setiap warga negara wajib membayar pajak untuk proses pembangunan demi kemajuan bangsa. Nah, ada beberapa cara lain lagi untuk mempertahankan atau membela negara. Selain sebagai prajurit, tentu juga melalui prestasi-prestasi internasional yang dialami oleh atlet-atlet ini. Itulah salah satu atau beberapa contoh tentang bagaimana kita membela negara sesuai dengan profesi kita masing-masing. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Hakikat pertahanan negara. Upaya pertahanan negara bersifat semesta didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Dasarnya adalah prinsip demokrasi,
hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Kemudian tujuannya menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Lalu bagaimana mewujudkannya? Mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Kesadaran bela negara. Kewajiban membela negara adalah seluruh warga negara Indonesia wajib dan berhak membela negara. Selanjutnya, penyelenggaraan pertahanan negara. Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Kemudian sistem pertahanan Indonesia. Sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Bentuk pertahanan negara contohnya adalah pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia, dan pengabdian profesi-profesi lainnya. Nah, demikianlah materi kita kali ini. Ya, semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang, khususnya kita masuk video di bab 3. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam persatuan. Terima kasih.